akan melanjutkan soal shalom, yaitu damai sejahtera. Amin. Saudara, saya percaya saat program ini, pasti saudara akan merasa damai sejahtera dari Allah. Dan saudara mendengar firman Tuhan dengan baik sekali. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Malahan Yesus mengatakan begini, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saudara, mau merdeka, mau meningkat, mau mengalami kehidupan yang lebih baik, belajar tetap dalam firman. Dari situ kita mengetahui kebenaran. Kemudian setelah kita mengenal kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan. Amin, saudara. Mari kita mulai dengan doa. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Engkau baik, Engkau adalah kasih, firman-Mu benar. Jadi kami percaya Engkau membantu saya menyampaikan firman-Mu. Dan juga Engkau memberikan roh hikmat dan roh wahyu kepada setiap orang yang mendengar pesan ini, Bapa. Kami percaya itu dalam nama Yesus. Ada urapan yang bekerja dalam diri saya juga untuk menyampaikan firman-Mu dan contoh yang baik dalam Yesus. Amin. Oke. Yesaya 26 ayat 3 ayat dasar dari ajaran shalom atau damai sejahtera. Yang hatinya teguh. Ayat 3. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Memang kalau orang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Amin. Jadi, orang yang percaya ialah orang yang mempunyai iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau orang percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, semuanya akan oke. Amin, saudara. Tapi kita harus percaya kepada Dia. Amin. Nah, bahasa Inggris mengatakan begini. Istri saya menerjemahkannya. Memang, saya berasal dari Virginia. Tapi dengar ini. Engkau menjagai Dia di dalam damai sejahtera yang sempurna, yang pikirannya tetap di dalam engkau, karena ia percaya kepadamu. Saudara, saat pikiran kita tetap pada Tuhan, kita akan percaya kepada Dia, dan kita akan dijagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Nah, damai sejahtera yang sempurna, seperti saya mengatakan di program sebelumnya, ialah shalom, shalom. Amin, saudara. Nah, shalom berarti damai sejahtera. Tapi saya di kampung saya dan juga di sini kita mengerti damai sejahtera. Tapi kata ini dalam bahasa Ibrani lebih dalam, jauh lebih dalam daripada hanya damai sejahtera. Nah, dengar ini. Shalom berarti keutuhan, kelengkapan, kemakmuran. Haleluya, kemakmuran. Malahan di Alkitab dalam bahasa Inggris juga orang yang menerjemahkannya juga saat karena ada kata shalom, begitu ada hubungan dengan shalem. Shalem ialah akar kata dari shalom. Amin. Karena itu juga ada kata diterjemahkan kemakmuran. Amin. Nah, saudara, mungkin saudara lagi pikir saya tidak tahu bahasa Ibrani, Bapak Pendeta. Anda ingin tahu sesuatu, saya juga tidak terlalu tahu. Tapi saya telah belajar dari seorang ibu yang disuruh Tuhan untuk belajar bahasa Ibrani di tanah yaitu Israel. Nah, saudara, kita mendengar satu kata dalam bahasa lain, tapi itu diartikan dalam bahasa yang dimengerti oleh kita. Jadi saya akan mengatakan apa artinya shalom dari bahasa Ibrani. Saya belajar dari seorang ibu yang belajar di Israel. Juga dia belajar Alkitab, ya. Juga saya akan menyampaikan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Amin, saudara. Nah, sekali lagi, shalom berarti keutuhan, kelengkapan, kemakmuran, kesejahteraan. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang. Amin. Shalom berasal dari akar kata shalem, yang berarti keutuhan. Nah, saudara, saya percaya Roh Kudus baru minta saya langsung membaca Ibrani 13. Nah, sebenarnya saya ada rencana membaca ayat ini setelah khotbah selesai. Tapi saya harus membaca ayat ini sekarang, karena ada orang mungkin dia pikir,
Oh ya, kata ini bukan damai sejahtera, shalom itu berarti begitu. Mungkin ada orang berpikir begitu. Jadi saya akan membuktikan apa yang saya ajar dari firman Tuhan. Ingat satu peraturan. Bagaimana menafsirkan firman Tuhan Alkitab. Amin. Biarlah satu ayat akan mendukung ayat lain atau firman akan menafsirkan firman. Satu ayat akan menafsirkan ayat lain. Jangan membangun doktrin atau ajaran atas satu ayat lagi. Amin, satu ayat saja. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menafsirkan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita baca Ibrani 13. Ayat 20. Sekali lagi saya akan membuktikan apa yang saya ajarkan. Amin, saudara. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, kita tahu maka Allah damai sejahtera ini berada di buku apa? Ibrani. Memang perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kita tahu orang Ibrani pasti kata damai sejahtera pasti mereka akan sebutkan atau pakai kata apa? Shalom. Nah dengar, sekali lagi shalom berarti keutuhan, kelengkapan, kemakmuran, tidak ada yang rusak dan tidak ada yang kurang. Amin. Inilah damai sejahtera yang timbul dari keutuhan. Amin. Nah, Ibrani 13:20 mengatakan, maka Allah shalom yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mau membangun gereja mungkin? Hello? Ya, itu perlu uang, benar? Nah saudara, kita tahu di perjanjian lama ada tanah Kanaan. Tempat itu sangat makmur. Hello saudara. Nah, kita lihat, maka Allah damai sejahtera atau shalom. Kita tahu ayat 21 oleh darah perjanjian yang kekal, yaitu Yesus, Gala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya ayat 21, Ibrani 13:21, dengar dengan baik-baik. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Allah shalom. Amin. Allah shalom. Shalom berarti keutuhan, kelengkapan, kemakmuran. Amin. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang. Amin saudara. Allah shalom kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, hikmat, ada keutuhan di jiwa semua untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan mau semuanya utuh. Akal budi kita utuh, perkawinan kita utuh. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik. Amin. Karena kita mempunyai perjanjian dengan Allah, perjanjian shalom. Tuhan mau kita juga mengalami kemakmuran. If you belajar Ulangan 28, Tuhan mengangkat mereka yang menaati Tuhan di atas segala bangsa. Segala berkat ini datang, kemakmuran juga. Amin. Jangan hanya punya uang atau kemakmuran secara finansial, juga Tuhan mau kita ada kemakmuran juga di dalam perkawinan, rumah tangga, dengan anak, semuanya utuh, semuanya oke. Tuhan tidak hanya mau orang cari duit, tapi dia pulang dia kasar dengan istri atau istri juga kasar. Dia tidak mau itu. Dia mau juga ada damai. Dia mau semuanya oke. Amin. Sifat kita oke, jiwa kita oke, dan lain-lain. Amin. Nah, kita juga mau melihat 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Nah, kita lagi belajar mengenai shalom. Karena mungkin ada orang pikir, apa itu shalom? Itu hanya damai sejahtera kok. Dia berbicara banyak macam. Now, sekali lagi saya belajar dari seorang ibu, karena Tuhan minta saya belajar dari seorang ibu. Dia pengajar dan nabi yang baik. Amin. Dia juga mungkin usianya 70 lebih begitu. Now, dengar nih.
Ayat 23. Kita belajar sekali lagi kata shalom dari seorang yang pernah belajar di Israel. Dan dia benar-benar mendalami bahasa itu. Juga ada orang Israel mungkin tidak tahu apa arti ini dengan baik-baik. Nah, semoga 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera. Sekali lagi, shalom. Allah shalom. Semoga Allah shalom. Dengar ini. Kita berbicara tadi mengenai keutuhan. Amin. Kelengkapan, kemakmuran. Amin. Kita akan diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita perlu hikmat, kita perlu tubuh yang sehat, kita perlu keutuhan dalam jiwa, pikiran, amin, emosi kita, amin. Semuanya utuh, semuanya oke. Ada kelengkapan, ada kemakmuran, amin. Nggak bisa melakukan kehendak Allah tanpa kekayaan saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, apalagi kepada kita, yang mempunyai perjanjian yang lebih baik, lebih mulia, didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Tuhan memberikan kita kuasa untuk memperoleh kekayaan. Untuk apa? Melakukan kehendak-Nya, untuk membangun kerajaan Dia di bumi. Amin, saudara. Ada tanah penuh dengan susu dan madu. Mengapa? Karena Tuhan juga mau kita menikmati segala sesuatu. Amin. Memang kita juga memberi perpuluhan, juga menabur kepada pelayanan, membantu yang lain, yang susah, ada saat-saat, juga yang susah karena harus kerja. Amin. So, tidak kerja, tidak makan. Tidak kerja, tidak makan. Kalau orang menonton program ini belum kerja, hey, percaya Tuhan akan kasih pekerjaan. Amin. Karena kalau tidak kerja, nggak ada makanan, begitu. Nah, Tuhan mau kita utuh dalam segala hal. Segala hal. Amin. Nah, semoga Allah damai sejahtera atau shalom menguduskan kamu seluruhnya. Amin. Haleluya. Keutuhan dalam segala hal. Amin. Semoga Allah shalom menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Haleluya, glory be to Jesus. Ya saudara, Tuhan, tubuh kita juga perlu baju kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Juga jiwa kita akan dikuduskan, akan terpisah dari dosa, dari pikiran yang tidak baik. Amin. Roh kita akan terpisah. Amin. Dikuduskan, terpisah dari hal yang tidak baik. Amin. Kita akan dipelihara. Kita akan dijaga dengan damai sejahtera, dengan shalom saudara. Yaitu karena pikiran kita tetap ada pada Tuhan. Kita selalu sering berpikir mengenai Tuhan. Karena kita percaya kepada Dia. Kita merenungkan firman Allah. Kita percaya akan Dia. Amin. Dan kita akan dijaga dengan damai sejahtera. Nah, saya mau membaca ini. Saudara dengar ini, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Amin. Dan yang merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Siang dan malam. Bukan hari Minggu saja, tapi orang ini suka firman setiap hari, siang dan malam. Lihat ini. Orang yang menyukai firman yang juga tidak berkumpul, mereka tidak berjalan terus menurut nasihat orang fasik. Kalau mereka ada masalah, mereka tidak mencari teman yang tidak rohani. Mereka mencari firman, mereka mencari Tuhan, mereka berbicara kalau perlu dengan orang yang rohani. Dan mereka menyukai firman Tuhan. Mereka merenungkan firman itu berapa sering? Ya, hari Minggu saja cukup. No, siang dan malam. Amin. Mau kuat, mau hidup lebih baik lagi, mau meningkat, mau hidup biasa, mau keberhasilan, mau segar, mau sehat, mau mengalami keutuhan. Pikiranmu harus tetap pada Dia. Amin. Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Bangun pagi, merenungkan firman. Sebelum tidur, merenungkan firman. Amin. Saat diam-diam di tempat pekerjaan, kita ingat Tuhan. Amin. Nah, akan dijaga dengan keutuhan.
kelengkapan, kemakmuran. Amin saudara. Karena kita percaya kepada Dia. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang. Berarti kita akan mengalami keutuhan. Semuanya akan oke. Sebab kita percaya kepada Dia. Bagaimana kita akan percaya kepada Dia? Kita merenungkan firman, kita mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita akan dijaga dengan damai sejahtera, keutuhan. Amin. Kelengkapan, kemakmuran. Haleluya. Nah, orang yang menyukai firman Dia, merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon yang di tepi aliran air, selalu ada air. Selalu ada air ke akarnya. Pohon itu menjadi besar dan kuat, gemuk. Amin, saudara. Itulah orang yang merenungkan firman Allah. Dia mulai berakar. Amin. Pohon yang di tepi aliran air itu, akarnya bertumbuh. Dia kuat, tidak cepat dicabut. Hello, dia kuat, ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musim kita butuh sesuatu. Yang merenungkan firman Allah akan dijaga dengan shalom, saudara. Amin. Akan ada keutuhan, kelengkapan dalam segala hal. Karena kita percaya kepada Dia. Pikiran kita dijaga. Kita pikir sesuai firman. Amin. Kita melakukan firman. Firman Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini sering stres, khawatir. Mereka selalu mau bergantung akan sesuatu yang bukan secara Tuhan. No, firman Tuhan, kita ada iman, kita ada bukti. Walaupun kami belum melihat berkat itu atau bagaimana, kita ada bukti, kita ada berkat. Kita ada bukti, kita berhikmat. Kita ada bukti, saudara, dari firman Tuhan. Kita sehat, kita kuat. Oleh bela-bela Yesus kita telah sembuh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Saudara yang belum menikah, dengan yang baik-baik. Tuhan mengasihi engkau, jangan pernah putus asa. Tapi juga jangan pernah menikah atau kejar atau menerima orang yang bukan dalam Tuhan kejar Anda. No, ada keutuhan, ada yang terbaik untuk engkau. Tuhan sudah tahu Anda butuh apa. Dia mengasihi engkau. Jangan pernah putus asa. Amin. Anda akan dijaga dengan damai sejahtera. Semuanya akan oke. Mengapa? Anda tidak akan serupa dengan dunia. Anda tidak akan putus asa. Kalau dunia melihat sesuatu, mereka baru percaya. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan bahwa saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita dijaga dengan damai sejahtera karena kita percaya kepada Dia. Amin, saudara. Semuanya akan oke. Nah, jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan akan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi di dalam Kristus ada keutuhan. Yesus adalah damai sejahtera kita. Keutuhan Anda berada di dalam Kristus. Jadi saudara harus jagalah pikiran Anda. Jagalah pikiran Anda. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sering stres, khawatir, memang ada kedagingan, hal yang tidak baik. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Amin. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Jangan serupa dengan dunia. Kita akan ada perubahan. Amin. Dengan pembaruan budimu. Amin. Kita akan berpikir sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal, akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, saya melihat khusus dalam 1 tahun ini, beberapa kali urapan yang sangat kuat datang di dalam gereja kita. Saat saya khotbah, saya membawa firman Roh Kudus yang bekerja, dan saya melihat tiba-tiba rasa tenang luar biasa. Merasa damai sejahtera, tebal, seperti
memang rasa tenang luar biasa. Kemudian apa? Saya sadar, di zaman ini sering ada komputer, kita harus cepat. Ada macet, orang sudah mau marah-marah begitu. Kita nggak bisa hidup tenang begitu. Memang tidak ada orang yang suka macet, tapi kita harus belajar hidup tenang. Kita percaya kepada Dia. Oh, ini akan menjadi kebaikan. Apalagi listrik kemarin. Jadi nggak usah ngomel. Kita hidup damai sejahtera. Pasti semua akan lebih baik. Amin, saudara. Ini pariwisata dunia. Pasti mereka sedang memperbaiki listrik supaya lebih baik. Jadi kita tidak boleh ngomel. Amin, saudara. Amin. Jadi saya melihat damai sejahtera Allah mengalir luar biasa. Amin. Saat membawa firman, akhirnya saya sadar di zaman ini sering orang masih stres. Nah, kita harus kerja, kita bagus, jangan terlambat terus. Kita melakukan sesuatu dengan baik, amin. Tapi juga kita harus sadar, kita melakukan tugas kita, tapi saat kita tenang begitu. Kita tenang, hidup dalam damai sejahtera, amin. Nah, saya mau mengatakan bagaimana hidup tenang. Dengar. Amin. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekali lagi, kalau tidak ada damai sejahtera, orang enggak bisa ingat. Mau melakukan sesuatu, enggak bisa melakukan dengan baik. Amin. Itu menghambatkan akal budi kita. Amin. Kalau tidak ada damai, perkawinan tidak berjalan dengan baik. Hello? Lihat Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, bagaimana memelihara damai sejahtera? Maksud saya begitu, dengar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, amin, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Kalau hal-hal yang tidak suci masa akal budi, tidak akan menghasilkan damai sejahtera. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Gosip tidak sedap didengar. Oh ya. Oh, ini khotbah ini sudah lebih bagus. Semua yang sedap didengar. Sedap didengar. Apa itu? Anda lagi menceritakan hal yang tidak baik, yang negatif. Apakah itu sedap didengar? Kalau kita merenungkan hal-hal pembunuhan begitu, itu tidak sedap didengar. Apalagi orang mungkin perkosaan begitu. We don't merenungkan hal itu. We can mendoakan orang yang mengalami hal yang tidak baik. Tapi kita harus pikirkan semua yang manis, mulia, benar, adil, suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Mau damai sejahteramu yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Kalau pikiranmu Anda hidup tenang, haleluya. Enak sekali ya. Ibu lagi bekerja di dapur. Waduh, agak masak, saya harus ini. Oh, banyak tugas hari ini. Dan dia nggak tenang begitu. Hello. Kita semua pernah begitu. Apalagi saya lihat di gereja orang terlambat terus. Mengapa harus begitu? Di sekolah Anda on time. Di tempat pekerjaan Anda on time. Harus lebih lagi untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, harus pikirkan semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Semua yang sedap didengar. Harus pikirkan semuanya itu. Nah, saudara, pas ada orang menceritakan hal yang negatif, orang ini berbuat begini, dan kita mulai berpikir, saya nggak suka yang begitu, itu tidak baik. Kemudian kita pikir, ya. Damai sejahtera kita akan dikurangi. Kita, waduh, ya orang ini jahat, itu tidak baik. Dan kita tenang begini, kita dengar sesuatu yang tidak sedap didengar, masuk, tiba, dia berbuat itu ya, ya begitu. So, we gotta pikirkan ini. Cobalah membaca Filipi 4 ayat 8 terus-menerus. Amin. Dengar ayat ini. Yohanes 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Shalom. Ku tinggalkan bagimu haraku Tuhan. Semuanya aku oke. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia bilang, hey, kalau tidak ada perang ada damai. No, it's perang di luar, tapi di dalam akan ada damai. Di dalam akan ada damai sejahtera dari Yesus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan Yesus bilang apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percaya, semuanya yang Anda mengalami, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ingat Anda selalu dikasihi Tuhan. Amin saudara. Dan jangan gelisah dan gentar hatimu. Pikirkan semua yang itu dari Filipi ayat pasal 4 ayat 8, oke? Dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Akan ada keutuhan, semuanya akan oke. Amin saudara. Kita memang akan ada masalah di sini sana, ada masalah ada. Tapi dalam diri kita bisa selalu ada damai. Dan itu akan menghasilkan keberhasilan. Amin. Di dalam diri kita. Dan juga kita akan lebih sehat. Amin. Bapa, dalam Yesus menerangi mata hati mereka semua akan firman-Mu. Supaya kami semua hidup tenang dalam Yesus. Amin. Ingat Anda selalu dikasih. Minggu depan jam yang sama. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.